Sudah terekam ya? Lagi proses. Nah, nih kita bahas dari, gerak nih. Dari Jessica ya, berarti ya? Catherine ya? Iya, Bu. Ya, oke. Eh, saya minta salah satu eh, temanmu buat membahas ini ya. Saya baca dulu pertanyaan nih. Apa yang dimaksud dengan daerah penyelesaian terbuka dan tertutup? Siapa yang mau bantu menjawab pertanyaan ini? Siapa? Saya Benny boleh, ya? Bu. Iya. Ya. Jadi menurut yang saya baca, saya ngerti itu kalau terbuka itu dia misalnya di luar grafiknya itu. Kalau tertutup itu ada Hmm. grafiknya. Jadi seperti ini maksudnya ya. Sebentar. Saya buka. Kelihatan ya? Jadi Iya, Bu. misalnya ini saya supaya kelihatan ya, saya membantu Benny. Jadi kalau misalnya pakai hitam aja. Misalnya nih ada seperti ini ya, misalnya ya Ben ya. Ini ada seperti ini. Kemudian yang terbuka berarti kemana Ben yang diarsir? Terbuka yang sebelah kanan atas itu, Bu. Ini, yang Iya. sebelah sini ya Ben ya. Ya. Jadi kenapa dia terbuka Ben? Karena nggak ada pembatasnya gitu, Bu. Ya sebelah, nah ini sebelah kanan ini dia tidak ada batasannya. Jadi himpunan penyelesaiannya itu bisa tak terbatas ke kanan terus. Jadi semaunya dia ke kanan terus. Seperti itu ya. Gitu Ben. Iya. Oke. Nah, sekarang eh, tadi yang bertanya Jessica. Jessica gimana? Apakah menjawab Menjawab, jawaban Bu. Benny? Menjawab, Bu. Menjawab. Berarti kalau yang tertutup gimana, Ben? Yang tertutup berarti di dalamnya, Bu, ada batasan-batasannya. Nah, saya buka di sini. Berarti yang tertutup yang di sini ya, Ben? Saya beri warna yang berbeda. Daerah ini ya, Ben ya? Iya. Ya, seperti itu Jessica. Jadi, kenapa dia wilayah tertutup? Karena apa, Ben? Karena dia punya batasan. Batasan sebelah kiri dibatasin sumbu Y, kemudian yang sebelah atas ini di kanan ini dibatasi 2 garis ini, kemudian sebelah bawah dibatasi sumbu X ini ya. Itu ya Ben ya. Iya, Bu. Oke, Benny, terima kasih. Mana tadi jawaban? Ini ya. Berarti Benny ini Jessica, pertanyaanmu bagus. Saya kasih bintang sampai 4 ya. Tuh. Itu. Kemudian Benny, ini juga kamu dapat bonus tambahan ya, kamu bisa menjawab ini. Nah, sekarang Kasih, kita Bu. pindah ke sama-sama ke pertanyaan Dipa ya, Catherine ya. Iya, Bu. Ya, Dipa bertanya, bedanya materi program linear yang diajarkan di kelas 11 dengan yang diajarkan di kelas 10 apa? Sebentar, program linear kelas 10 udah pernah belajar? Pertanyaan saya tuh kan kita kelas 10 juga belajarnya konsepnya kayak gitu-gitu kayak mirip-mirip kayak gitu juga kan, Bu? Oke, iya, iya. Iya. Oke, nah ini kalau yang Dipa ini saya yang jawab nih. Dipa, yang barusan kalian pelajari ini ya, IPA 3, yang barusan kalian pelajari terutama yang di videonya ya. Di videonya itu baru materi syarat buat menuju ke program linear. Jadi pasti materi-materinya sudah pernah dipelajari kelas 10. Jadi itu materi yang kelas 10 itu dasar buat menuju ke program linear. Jadi ini masih pemanasan program linear ya, Dipa ya. Oke, Dipa, saya beri bintang 3. Karena Dipa belum membaca sampai selesai ya program linearnya ya. Iya, Halaman Bu. terakhir belum ya? Oke. Belum. Kasih, Bu. Ya, sama-sama Dipa. Kemudian ke mana dulu nih Catherine? Ke Una apa Kristal?
ke kristal dulu deh, Bu, kayaknya. Kristal dulu, oke. Iya. Apa yang dimaksud dengan peubah dan fungsi linear? Nah, ini saya tawarkan, siapa yang mau menjawab pertanyaan kristal? Siapa? Mau coba jawab? Michael, mau coba jawab? Ayo IPA 3. Nggak ngerti, Bu. Hah? Nggak ngerti juga. Nggak ngerti. Ya udah, siapa yang mau coba jawab pertanyaan kristal? Saya boleh coba, Bu? Siapa? Saya, Bu. Nah, saya tuh nggak lihat mukamu. Frans ya? Iya, Bu. Oke, saya tulis di sini Frans. Ya, apa Frans? Nah, mungkin menurut saya dari yang saya baca kemarin, peubah itu kayak variabelnya gitu, Bu. Oke, variabelnya ya. Nah, Kristal, apakah jawaban Frans menjawab yang dimaksud pertanyaanmu? Ya, ngerti, Bu. Peubah itu adalah variabelnya kalau menurut Frans. Kristal sudah terjawab atau belum? Tapi kalau misalnya lagi di penerapan gitu, variabelnya itu contohnya kayak gimana ya? Nah, ya Frans, pertanyaan Kristal lebih lanjut. Nah, peubah itu kalau dalam contoh sehari-hari terapannya itu peubahnya itu apanya contohnya? Tahu nggak, Frans? Mungkin yang kayak di contoh Ibu kali, Bu, yang kayak produksi mesin itu, Bu, tenaga mesin. Ya, Sama terus gudang-gudang itu, Bu. Itu kayak variabel gitu, Bu. Oke, berarti Kristal menjawab nggak? Ya, menjawab, Bu. Oke, jadi yang namanya peubah itu adalah yang bergerak ya, misalnya jumlah mesin atau banyaknya daya tampung gudang dan seterusnya gitu ya. Variabel-variabel yang mau kita teliti gitu ya. Ya, terima kasih Frans. Kristal bagus juga ini pertanyaannya, jadi saya beri bintang 4. Kemudian Frans juga ada tambahan nilai ya, Frans ya. Kemudian kita ke Catherine, kita ke Sally dulu ya. Iya, Bu. Oke. Pertanyaan Sally, apakah cara menentukan daerah persamaan linear dilihat dari arsirannya? Misalnya arsirannya di bawah berarti tandanya lebih dari, sedangkan jika arsirannya ke atas tandanya kurang dari. Sebentar Sally. Sally, boleh nggak kamu jelaskan pertanyaanmu ini? Misalnya gini, Bu, kan misalnya ada arsiran, tapi arsirannya tuh arahnya apa, yang diarsir itu yang di bawah. Berarti tuh misalnya kayak jadinya persamaannya misalnya jadi Y kurang dari misalnya 2X tambah 3 gitu. Ya, sebentar. Tandanya itu. Saya bukakan ini dulu. Di modul ya, bentar. Ini nih. Ini ada di modul kalian ya. Ini saya tinggal menampilkan aja. Nah, ini perhatikan di sini. Acuan menentukan daerah arsiran. Kalau kalian memakai acuan X itu dia hanya wilayah X itu hanya ke kanan dan ke kiri ini ya. X positif berarti ke sini, ke kanannya sumbu Y. X negatif berarti ke kirinya sumbu Y. Itu kalau acuannya X, berarti kanan kiri ya. Kemudian kalau acuan Y, ini ada di halaman 3 tadi, atas bawah. Jadi kalau Y itu Y ke atas, itu berarti di atasnya sumbu X. Kemudian Y ke bawah, berarti di bawahnya sumbu X. Nah, perhatikan. Kalau kita memakai acuan X, koefisien X nilai A ini lebih besar dari 0, kemudian tanda pertidaksamaannya di sini ini, tanda ini,
Kelihatan ya kursor saya? Tanda ini. Kelihatan, Bu. Nah, tanda ini ternyata lebih dari, nih, lebih besar atau lebih besar sama dengan, maka yang diarsir sebelah kanannya garis. Nah, seperti ini. Sebelah kanan garis. Ini sebelah sini ya. Seperti itu. Kalau nilai A-nya positif, tandanya kurang dari, berarti terbalik, berarti malah justru sebelah kirinya ya. Maka acuannya mending yang kalian pakai ada yang lebih besar. Maka di video kemarin saya tayangkan yang gimana caranya membuat tanda pertidaksamaan selalu lebih besar. Kalau lebih kecil kita kali aja pakai -1 supaya berbalik arah gitu ya. Kemudian kalau kita memakai acuan Y itu berarti koefisiennya yang B ya, misalnya yang ini nih. Nih. Kalau tandanya lebih besar berarti sebelah atas yang diarsir. Kalau lebih dari kurang dari berarti sebelah bawah. Begitu? Tadi siapa? Sally menjawab? Menjawab, Bu. Berarti lihat Iya. dari A-nya gitu ya, Bu? Koefisien X dan Y. Nah, ini kalau saya baca pertanyaanmu terbalik, Sally. Oh, iya. Iya kan? Tuh. Iya, ya. Kalau tanda lebih dari, berarti yang diarsir sebelah kanan atau sebelah atas gitu ya? Iya. Ini terbalik. Sally terbalik, berarti, tapi bagus pertanyaannya, maka saya kasih bintang 3. Oke, kemudian kita cepetin aja ya. Boleh nanya nggak dari pertanyaan tadi? Benny ya? Iya. Kenapa Ben? Kenapa koefisien X sama Y-nya harus lebih besar daripada 0? Kenapa? Koefisien X sama Y-nya X dan Y harus lebih besar daripada 0. Harus. Itu ya? Ya. Kenapa harus lebih besar dari 0? Kalau lebih besar, itu kan kalau misalnya kita lihat gini, di sini ya, saya tambah. Nah, di sini misalnya. Di sini aja deh, tambah halaman ya. Nah, ini saya buat sumbu X dan sumbu Y. Nah, tadi kalau misalnya nggak ada persamaannya ya, artinya X lebih besar dari 0 gimana? X lebih besar dari 0. Yang mana daerahnya? Sebelah kanan sumbu Y. Ini ya, daerah ini ya. Nih. Nah, yang diarsir sebelah mananya sumbu Y? Kanan apa kiri? Sebelah kanan. Nah, ini kanan. Kanan. Nah, sekarang kalau saya pakai yang warna berbeda supaya beda. Sekarang kalau saya punya Y kurang dari 0. Yang mana? Y kurang dari 0. Bawah. Bawahnya siapa? Sumbu Y. Sumbu X dong. Sumbu X ya. Nah, ini sebelah sini nih. Nah, ini berarti tandanya sebelah bawah ya. Ini bawah. Bawah. Ini saya nggak pakai, ini cuman pakai kursor. Pakai apa? Jadi susah. Nah, jadi tadi pertanyaan Benny, kenapa patokan kita harus lebih besar? Karena kalau lebih besar itu gampang. Lebih besar itu kalau X kanan, kalau Y atas, kanan atas. Kalau kurang dari, itu ini jadi kebalik. Jadi kiri bawah, jadi terbalik ya. Nah, padahal kan kita harus melihat koefisien X-nya. Nah, nanti kalau min X lebih besar dari 2. Nah, perhatikan. Kalau yang seperti ini, menentukan sebelah atas, kanan atau kiri kan susah, ya nggak?
karena X-nya negatif. Padahal tadi kan acuan di sini, acuan tadi X ya. Nah, ini perhatikan. Kalau X, acuannya X, yang ini, koefisien X harus positif dan tanda lebih dari, maka dia sebelah kanan. Kalau A-nya koefisiennya positif, kemudian tandanya kurang dari, maka sebelah kiri. Jelas ya? Nah, sekarang kalau kita lihat dari gambar kita tadi, nah ini, kalau dia min X lebih besar dari 2, koefisien X itu negatif, berarti terbalik ya. Atau ini dikali aja, kali min 1 ya. Iya, Kalau dikali min 1 jadinya apa? X lebih kecil daripada -2. lebih kecil dari min 2. Nah, kita buat garis X min 2 itu di sini ya, kira-kira ini. Nah, ini nih. Ini misalnya di sini adalah min 2. Nah, dia mintanya X lebih kecil dari min 2, berarti sebelah sini dong. Ya nggak? Nah, jadi sebenarnya untuk mempermudah patokannya aja, Ben. Jelas? Oke, Bu. Oke. Jadi sebenarnya mau lebih besar atau lebih kecil, itu terserah kalian, hanya kalau lebih besar itu akan lebih memudahkan, atau lihat tanda dan lihat koefisien X-nya. Tapi kalau misalnya patokanmu adalah lebih besar aja, Bu. Pokoknya kalau X-nya minus berarti sebelah kiri. Kalau X-nya plus berarti kanan. Itu juga boleh, lebih cepat ya. Tapi kalau patokannya koefisien X harus positif, nah lihat tandanya. Kalau X jelas-jelas sudah positif, kok kurang dari berarti kiri, lebih dari kanan. Seperti itu, Ben, menjawab? Menjawab, Bu. Kasih, Bu. Oke, yang sama-sama. Yang lainnya jelas ya? Jelas, Bu. Bu, saya Oke. boleh tanya nggak? Siapa ya? Kathleen, Bu. Catherine ya? Ya, Cat. Iya. Apa, Cat? Itu kan kalau yang menentukan daerah arsiran tuh bisa misalnya kayak ke atas atau ke bawah, itu bisa nggak sih, Bu? Nggak usah pakai yang acuan koefisien X sama Y, tapi kayak langsung pakai titik uji gitu. Boleh ya. Nah, di video kemarin saya juga menyebutkan ya pakai acuan atau boleh pakai titik uji ya. Misalnya, nih saya buka titik uji ya. Nih misalnya kalian punya misalnya ini garisnya seperti ini ya. Ada 2 deh. Nah, seperti ini. Kemudian kalian mau cari mana yang masuk ke, ini misalnya saya buat ini 5, ini 3, ini 3, ini 4 misalnya. Nah, seperti itu. Berarti persamaan yang pertama apa? Ini garis 1, ini garis 2. Garis 1 berarti apa? Ada yang sudah melihat video mengubah gambar menjadi garis? Nah, ini garis 1 persamaannya apa? Saya minta Saya, Bu, bisa. Bram, ayo bantu jawab Bram. Oh, siapa nih? Bentar. Siapa yang Nugi ya? Oke, sebentar. Nugi mau bantu. Nih, persamaan garis yang pertama apa, Nugi? Ini kalau 5x plus 3y sama dengan 15, bener nggak, Bu? 5x plus 3y sama dengan plus 3y sama dengan 15. Ya, betul. Nah, sekarang kalau misalnya tanda ini saya ganti menjadi, bentar. Ini saya ganti, ini jadi lebih besar ya, misalnya ya. Nah, lebih besar ya. Iya, Bu. Kemudian garis yang kedua,
Garis yang kedua saya ganti orang deh. Saya nyari ya, siapa ya? Saya, Bu. Saya Siapa boleh, Bu. nih? Saya boleh jawab, Bu. Oh, Henderson. Oke. Henderson ya. Ya, Bu. Yuk, garis yang kedua apa, Henderson? 3X tambah 3Y sama dengan 9, Bu. Ya. 3X tambah 3Y tambah berapa? tambah 3Y. Garis 2, Henderson. Yang ini garis 2 nih. Garis 2, oh 3X. Jangan salah. Y sama dengan 12. Ya, 4Y sama dengan 12. Misalnya saya mau ini deh, kurang dari 12 ya, Henderson ya? Iya, Bu. Ya, 12-nya jelek. Ya udahlah. Oke. Nah, kemudian saya punya garis lagi nih. Misalnya Y lebih besar dari 0. Nah, coba tolong bantu teman yang lain. Tadi pertanyaan Catherine, kalau pakai uji titik aja, Bu, boleh nggak? Boleh. Nah, kalau boleh, pakai uji titik titik berapa, koma berapa misalnya. Catherine, kamu yang menetapkan. Titik yang kamu maui, titik apa? Sebentar, saya pakai 0,0 di sini ya. Sebentar, saya pakai ini aja biar gampang ya. Di sini susah. 5, 3, 3, 4. Apakah kelihatan? Kelihatan ya ininya ya? Kelihatan, Bu. Ya, sebentar. Ini kok nggak mau dihapus. Bentar. Loadingnya lama. Nah, tadi garis pertama 0,5 sama 3 ya? 3,0 ya? Ini garis pertama tadi ya. Ini garis 1. Kemudian garis 2. Itu ada di titik berapa tadi ya? Bentar. 3 sama 4. 3. 0,3 sama 4,0. Mana titiknya? Garisnya adalah, suara saya masih kedengaran ya? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Oke. Ini garis yang, ini kebanyakan, bentar, aduh. Lagi. Garis yang kedua di sini tadi. Nah, kemudian ada garis ini ya, garis ini saya tambahkan lagi. Yaudah. Nah, tadi kalau uji titik 0,0 tadi ya, Catherine mintanya uji titik 0,0. Iya, Bu. Nah, kalau tadi persamaannya adalah, saya bukakan tadi. Nih, kalau titiknya 0,0 masuk ke persamaan ini. Saya tulis dulu persamaannya di sini. Saya tulis juga di sini. (5x) plus apa tadi? 3y ya? 3y lebih dari ya tadi ya?
lebih dari 15. Ya. Kemudian persamaan yang kedua tadi 3X plus 4 ya. 4Y. Mana kursornya? 4Y. Kurang dari ya tadi ya. Kurang dari 12. Kemudian ada satu lagi Y lebih besar dari 0. Nah, sekarang kalau 0,0. Nah, perhatikan uji titik 0,0 ya. 0,0 substitusi ke persamaan yang pertama. 0,0. Apakah 0 lebih besar dari 15? Enggak, Bu. Bram? Enggak ya. Nah, berarti garis 1, ini tadi garis 1 ya. Ini garis 1, ini garis 2, biar enggak keliru. Garis 1 berarti yang sebelah sini ya. Betul? Betul enggak? Karena ditolak 0,0 tidak memenuhi ya. Berarti artinya lawannya ya, betul? Betul, Bu. Ya, sekarang garis kedua. 0, 0, 0, apakah kurang dari 12? Iya, Bu. Ya, berarti garis kedua ini yang ke sini ya. Yang diarsir ya. Ya, kemudian yang ini, Y lebih besar dari 0, 0. Kalau 0 susah ya. Berarti kita harus cari yang Y yang enggak 0 ya. Misalnya di sini ya, titik saya pakai 0,1 ya misalnya ya. 1 apakah lebih besar dari 0? Iya, berarti ini naik ke atas ya. Sumbu X ke atas. Nah, sekarang kira-kira saya pengen Dipa. Kalau bentuknya seperti ini berarti yang diarsir yang mana, Dipa? Yang diarsir. Wilayah mana? Wilayah mana? Ini garis 1 itu maunya yang ke atas tuh. Ke atas terus. Kemudian garis 2 maunya yang ke bawah. Ke kiri bawah ya. Kemudian sumbu X ini maunya yang ke atas, nggak mau yang di bagian bawah sini, nggak mau. Berarti wilayah arsirannya yang mana? Kalau ini saya kasih nomor ya. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Nah, ini kan wilayah yang bawah ini pasti bukan penyelesaian ya, karena ditolak sama Y lebih besar dari 0 ya. Nah, sekarang kalau menurutmu Dipa, wilayah yang menjadikan dari pertidaksamaan yang di sini, ini wilayah 1 kah, 2 kah, 3 kah, 4 kah, 5 kah, atau 6 kah? Yang mana kira-kira Dipa? Yang mana ya? Yang lain boleh bantu, Bram, boleh bantu Bram. Yang mana ya? Yang mana? Ya boleh gak, Bu? Atau yang lainnya boleh, siapa tadi? Chen, Bu. Chen. Siapa sambil sebutkan nama ya? Siapa? Ini Chen, Bu. Anton ya. Chen, yuk, Chen. Yang mana Chen? Saya dapatnya 6, Bu. 6, betul. Yang ini wilayahnya. Kenapa yang ini? Catherine, kamu sudah dapat belum? Kenapa dapat 6? Udah dapat, Bu. Soalnya tuh kan yang garis pertama tuh ke kanan. Terus yang kalau yang ini ke kanan ya. Nah kalau yang garis kedua ke bawah itu kan kalau misalnya belum pakai yang Y lebih dari 0 kan yang mestinya yang ke bawah masih daerah yang ini terus ya, ini terus ya. Iya. Tapi itu karena Y-nya lebih besar sama dengan 0 jadinya daerah penyelesaiannya cuma yang segitiga kecil itu, Bu. Jadi di 6. Betul. Jadi ini sudah pasti bukan, ini pasti bukan. Ditolak garis 1 ya. Yang ini juga bukan. Yang ini bukan. Yang ini bukan. Yang kemudian yang ini daerah 5, ini ternyata ditolak oleh garis 2 ya nggak? Garis 2 kan ke bawah tuh.
Maka ini pasti bukan. Ya udah berarti wilayahnya kemungkinan 6 atau yang ke bawah ini ya, seterusnya ya. Tak terbatas ini kalau tidak ada Y lebih besar dari 0, ini berarti wilayah terbuka ya, namanya ya. Wilayah terbuka. Tetapi karena ada Y lebih besar dari 0, berarti hanya wilayah kecil segitiga ini. Dibatasi oleh titik sudut 3,0, 4,0 sama satu titik ini ya, harus dieliminasi ya, garis 1 dan 2 ya, supaya dapat koordinat titik sudut ini. Begitu, jelas? Jelas, Bu. Nah, sekarang oke, kita kembali lagi ke Bu, saya boleh nanya nggak, Bu? Ya. Ya, dari siapa? grafik yang tadi, Miki, Bu, Miki. Miki, oh ya, Miki dari grafik yang ini tadi ya. Nih, nih, ya. Kenapa Miki? Kita mungkin nggak sih Bu dapat daerah penyelesaian akhirnya tuh yang bagian 6 ke bawah sama 3 ke atas? Bisa jadi. Nah, kapan? Kapan kita dapat wilayah ini, 2 ini? Ya, kapan tuh? Jika soalnya itu nanti di sini ada persamaan gini. Jadi nanti persamaannya ada gini. X plus Y dua X min 3 dari ini Y, ada Y-nya ya, lupa saya. Ada Y-nya karena 2 variabel. Misalnya di sini 6 misalnya. Nah, seperti itu. Maka kalau bentuknya perkalian seperti ini, maka wilayah arsirannya bisa ini ke bawah dan ke atas ini. Jadi, yang ini mintanya kurang dari, ini, bentar. Kurang dari, ini lebih dari, ini harusnya lebih dari ya. Ini bukan, sebentar saya undo dulu. Undo. Nah, ini tadi Y. Nah, di sini lebih dari ya. Nah, ini tandanya lebih dari 6. Nah, seperti ini. Jadi, kalau kalian di program linear kok ketemu bentuk perkalian seperti ini, jangan langsung dikali ya. Karena di program linear kan nggak ada fungsi kuadrat. Maka ini dikerjakan satu persatu. Jadi supaya ini dan ini positif, berarti pasti ini X plus Y harus lebih besar dari 6, dan ini juga harus lebih besar dari 6. Seperti ini, nanti ada soalnya, latihannya. Jadi, kapan kita akan mengarsir wilayah ini 6 ke bawah ini, atau yang 3 ke atas ini ya. Kalau nanti bentuknya perkalian 2 fungsi seperti ini, 2 variabel dikali, kemudian lebih besar dari 0 atau angka di sini. Maka, kalau kalian dapat bentuk seperti ini, kalian kerjakan satu persatu, nanti ketemu wilayah arsirannya. Jangan dikali masuk ya, karena tidak ada fungsi kuadrat di sini. Jelas, Miki? Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke. Yang lainnya masih ada yang mau ditanyakan nggak? Mengenai yang grafik ini barusan. Jelas? Jelas, Bu. Kalau jelas kita lanjutkan ya. Oke, sudah 8:30 nih. Pertanyaannya belum kelar. Kita tadi sudah sampai mana, Sel? Kok Sel? Sally ya? Pertanyaan Sally ya? Iya, Bu. Sekarang Catherine, kita sekarang ke Devan ya? Iya, Bu. Ya. Devon, perbedaannya dengan persoalan maksimum dan minimum dalam fungsi objektif apa? Devon, Ibu minta tolong dijelaskan maksud pertanyaanmu apa?
Misalnya Bu, yang nilai PUBA tersebut membuat fungsi objektif menjadi optimum itu loh Bu, yang optimum itu, maksimum atau minimum. Itu maksudnya gimana Bu? Ya. Apakah ada yang mau membantu menjawab pertanyaan Devon? Una, mungkin? Saya, Bu. Siapa nih? Daryl. Nggak lihat mukanya. Siapa ya? Daryl, Bu. Daryl. Ya. Apa? Ya. Jadi, Daryl, ya. kalau misalnya yang maksimum itu yang koordinat titik potong itu kalau dimasukin di fungsi tujuan itu nilainya paling gede. Terus kalau yang minimum itu kalau koordinatnya masukin fungsi tujuan itu nilainya paling kecil. Iya, betul. Devon, apakah menjawab pertanyaanmu? Ya Bu, udah. Oke. Nah, jadi yang lainnya sambil menyimak ya. Jadi di program linier itu bedanya permasalahan maksimum sama minimum itu di soalnya cara penyelesaiannya, langkah-langkah penyelesaiannya itu sama. Hanya bedanya di saat terakhir ya, saat kalian sudah menemukan titik sudut arsiran, itu saat kalian mensubstitusikan nilainya ke fungsi objektifnya, ke fungsi optimumnya. Nah, kalau yang ditanya maksimum berarti pilih jawaban yang terbesar. Kalau minimum berarti pilih yang terkecil. Seperti itu ya. Apakah masih ada yang mau ditanyakan tentang pertanyaan Devon ini? Nilai max min. Jadi beda sama fungsi kuadrat ya. Tidak sama dengan fungsi kuadrat. Kalau fungsi kuadrat kan max itu berarti titik balik maksimum gitu ya. Minimum berarti titik balik minimum. Saya kira sudah ya. Kemudian kita ke pertanyaan siapa, Kathleen? Hansen atau yang Una dulu? Ke Una dulu, Bu. Una dulu. Siapa yang pertama kali mengemukakan program linier? Nah, ada yang mau membantu? Mana Una? Siapa yang pertama kali mengemukakan program linier? Ada yang tahu nggak? Ada yang sudah searching Google belum? Tanya sama Mbah Google. Kalau siapa namanya Leonid Kantrovich bener nggak Bu? Iya. Orang Rusia yang Leonid Kantrovich itu bener nggak Bu? Oh Rusia ya? Saya malah belum searching deh. Iya. Kayaknya sih Bu, tapi saya juga kurang tahu sih. Mugi. Jadi nanti kalau yang Una, kalau mau tahu siapa yang menemukan program linier, ini pasti di Mbah Google itu pasti sudah ada semua jawabannya ya. Jadi kamu bisa buka deh di Google ya, cari ya siapa yang. Tapi terima kasih Nugi, kamu sudah membantu menjawab. Saya malah belum searching siapa yang pertama kali mengemukakan program linier. Itu ya, Una ya? Iya Bu, makasih Bu. Oke. Nah, tapi bagus juga ini pertanyaanmu, saya nggak kepikir malah. Nah, saya kasih 4 deh. Nah. Kemudian kita ke siapa lagi, Kathleen? Ke Sharon, Bu. Sharon. Mengapa setiap kali atau dibagi dengan mengapa setiap dikali atau dibagi dengan bilangan negatif tanda menjadi berubah? Nah, bagus juga nih. Pertanyaan Sharon, siapa yang mau membantu menjawab pertanyaan Sharon? Siapa yang tadi belum ngomong ya, supaya Lisa? Lisa boleh, Lisa? Atau Brian? Ayo. Mengapa setiap kali pertidaksamaan itu kalau dibagi atau dikali dengan bilangan negatif tanda menjadi berubah? Bisa dulu deh, bisa membantu menjawab pertanyaan Sharon. Saya nggak tahu alasannya juga sih Bu, cuman setahu saya emang kalau dikali negatif berubah gitu. Tapi nggak yakin ya. Kalau Brian coba. Ibu, saya bisa. ngerti konsepnya, cuman nggak tahu jelasinnya gimana. Oh, ya tapi paham ya maksudnya ya? Iya. Coba saya cari. Niko mau bantu?
Saya sih Niko nggak ya. saya kasih contohnya aja, Bu. Apa contohnya? Misalnya kayak 1 lebih besar dari min 2. Kalau dikali min 1 kan, kalau dikali min 1 kan jadi min 1 nggak mungkin kan lebih besar dari 2. Jadi harus dibalik. Jadi min 1 lebih kecil dari 2. Iya. Maksudnya kasih perumpamaan gitu. Niko ya. Sekarang menjawab jawaban Niko. Jadi sebentar, saya mau buka ini dulu. Muter-muter. Nih, misalnya ya. Lembar baru. Nah, nih. Misalnya kalian punya angka 3. 3 itu kan lebih kecil dari 5 ya? Enggak? Benar. Kelihatan ya word saya ya? Nah, ini kalau kali dengan min 1. Nah, sekarang kalau ini persamaan ini, pertidaksamaan ini mau kita kali min 1. 3-nya jadi min 3 ya? Terus jadi min 5. Nah, sekarang kalian bandingkan. Min 3 sama min 5 itu lebih gede yang mana? Min 3. Min 3 ya? Semua setuju ya? Nah, ya udah, tinggal dilihat aja tanda pertidaksamaannya tuh. Berubah nggak? Berubah ya? Jadi simpel ya menjelaskannya ya. Jadi gini, pertama kalian punya angka 3 sama 5. Oh, 3 itu kan lebih kecil dari 5. Nah, sekarang kita negatifkan semua kali min 1. Jadi 3 berubah jadi min 3, 5 berubah jadi min 5. Nah, sekarang kita bandingkan. Kita bandingkan dua angka itu, min 3 sama min 5. Sekarang lebih gede yang mana? Oh, ternyata kok min 3 yang lebih gede. Oh, berarti tanda harus berbalik nih. Berubah. Jadi, itu jawabannya Sharon ya. Kenapa? Kalau tanda pertidaksamaan itu saat dikali dengan min 1, tanda harus berubah. Karena dengan contoh yang simpel seperti ini, kita bandingkan bilangan-bilangannya aja. Dari sini kita tahu bahwa, oh iya tandanya berbalik arah. Ya. Sharon ya. Sharon sudah terjawab. Ini Niko tadi juga membantu juga. Terima kasih. Ini juga penting supaya tidak tertukar nanti ya. Nah, sekarang kita ke siapa? Catherine, ke Hansel ya? Hansen. Bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian dengan menggunakan tabel acuan sumbu X dan Y jika A dan B kurang dari 0? Bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian dengan menggunakan tabel acuan sumbu X? Ini tadi Hansen, ini tadi sudah terjawab di sini ya tadi ya, saat kita. Udah Bu tadi Bu. Hah? Tadi, iya Bu tadi Bu udah jawab Bu tadi. Oh, udah ya udah. Ini pertanyaannya mirip dengan ini tadi. Saya kasih 4 juga. Ini sudah terjawab. Sudah, pokoknya kalau sudah ada bintangnya berarti sudah terjawab ya. Kemudian kita ke Nugi dulu ya, Catherine ya. Iya deh Bu. Ya. Dalam materi cara cepat mengubah daerah arsiran menjadi sistem pertidaksamaan, pada ini kenapa arsirannya kiri bawah dan dinyatakan terbalik atau mengikuti hasil daerah arsiran yang sesuai dengan start.
Nah, nih pertanyaan Nugi, siapa yang mau membantu? Pertama kan ada persamaan nih, 4X plus 3Y sama dengan 12. Kenapa yang diarsir, kenapa pertidaksamaannya menjadi kurang dari sama dengan? Yang di yang di video ya, Nugi ya? Iya, Bu. Ya. Nah, ini saya tampilkan. Itu yang di mana ya? PPT mana ya? Itu mengubah, itu yang apa ya, Nugi ya? Yang mengubah gambar ya? Mengubah gambar menjadi pertidaksamaan ya? Oke. Iya, Bu. Nah, yang garis keberapa itu ya? Nah, yang ini ya, Nugi ya, yang bawah ini ya. Yang ini Iya, Bu. saya kasih warna. Yang ini. Nah, kenapa ini tandanya jadi kurang dari? Siapa yang mau membantu menjawab pertanyaan Nugi? Saya, Bu. Ya. Saya, Bu. Siapa nih tadi? Sebentar. Henderson, Bu. Siapa? Henderson, Bu. Henderson. Di sini ya, Henderson. Henderson, apa jawabanmu? Jadi itu kan daerah penyelesaiannya kayak melewati titik 0,0 itu kalau usah dimasukin kan 0 lebih kecil daripada 12. Jadi itu benar. Ya. Kalau pakai uji titik ya, 0,0 substitusi aja ke sini, ke X dan Y-nya. Jadi 0 apakah kurang dari 12? Benar, berarti ke sebelah kiri kurang dari ya. Apakah menjawab, Nugi? Iya, Bu. Berarti kalau pakai titik acuan juga bisa dong, Bu. Misalkan 2,2 gitu. Boleh, pokoknya kamu ambil uji titik itu salah satu yang di sebelah kirinya garis atau kanannya garis. Oh, oke, Bu. Oke, nah kalau misalnya saya mau pakai titik 2,4. 2,4 ada di sini ya, nih 2,4 di sini ya. Nah, coba di kanannya garis, 2,4 masukin, 2 berarti 8, 4, 12. 8 tambah 12? 20. 20 lebih besar dari 12 kan? Ini salah. Karena salah, bukan wilayah arsiran, berarti ini kebalikannya, ya. Oke. Oke. Terima kasih, Bu. Sekarang kita lanjutkan, ya. Sama-sama. Ini Nugi. Ya. Kemudian yang berikutnya ke Michael. Michael ya, Catherine ya? Iya, Bu. Dalam penentuan nilai optimum fungsi objektif, metode manakah yang lebih efektif? Metode uji coba titik pojok atau metode garis lidik? Nah, ini sudah mulai ke garis lidik. Terima kasih, Michael. Michael sudah. Silakan, siapa yang mau membantu menjawab pertanyaan Michael? Manakah yang lebih efektif? Uji titik pojok atau pakai garis lidik? Siapa mau bantu jawab? Ayo. Sally, mau bantu jawab? Enggak, saya nggak begitu ngerti. Enggak itu ngerti. Theo, bantu jawab Theo. Saya kurang ngerti, Bu, itu. Kurang ngerti. Siapa ya? Jonathan. Saya juga kurang ngerti, Bu. Kurang ngerti. Ya udah saya tawarkan siapa yang sudah mulai membaca sampai situ? Siapa mau bantu jawab? Kalau Kathleen sendiri? Apakah Saya juga punya bayangan? Saya masih Belum bingung sampai itu, situ? Bu. Baru baca doang, cuman masih bingung. Ya udah, saya bantu jawab. Michael, metode mana yang lebih efektif? Jadi di modul itu saya tawarkan dua-duanya. Itu
terserah masing-masing kalian ya. Yang penting kalian tahu, oh kalau uji titik pojok itu seperti ini caranya, kalau pakai garis selidik itu seperti ini caranya. Nah nanti keterampilan kalian sendiri-sendiri itu yang menentukan mana yang lebih efektif. Jadi semuanya boleh, pilih salah satu yang menurut kalian lebih paham ya, lebih gampang dicerna. Kalau nanti kalian sudah terbiasa dua-duanya, nah itu bisa pilih. Kalau saya sih menganggap dua-duanya sih sama aja, tetapi ini ada kelemahannya juga. Kalau kalau pakai uji coba titik pojok, artinya apa? Kalian semua harus mencari koordinat titik pojok, ya nggak? Kalau misalnya kalian tadi di sini, nah ini perhatikan, ini kalian harus cari semuanya nih titik-titik di sini nih. Ini dicari koordinatnya, ini dicari, semuanya dicari ya. Kemudian setelah dicari, baru kalian substitusi ke fungsi objektifnya, mana yang lebih besar itu nilai maksimum, mana yang lebih kecil itu nilai minimum. Berarti kelemahannya adalah kalian harus butuh waktu lama nih. Kalau kecepatan kalian eliminasi substitusi lambat, berarti di situ akan banyak memakan waktu. Tetapi jadi jelas dari keempat titik ini tinggal bandingkan aja yang terbesar itu nilai maksimum, yang terkecil nilai minimum gitu ya. Tetapi kalau pakai uji garis lidik misalnya nanti fungsi objektifnya adalah 150 aja, 150x plus 100y Nah, ini fungsi objektifnya, saya kasih lambang fungsi Z-nya. Nah, gitu ya, fungsi Z-nya. Nah, garis lidik ini harus kalian gambar dulu. Nah, ini harus digambar dulu. Cara gambarnya sama dengan ini, sama dengan cara menggambar garis-garis yang lain ya. Ini misalnya kita sama dengankan berapa nih? Misalnya sama dengan 300 ya, 300 aja deh, sama dengan 300. Ini angkanya terserah kalian ya, pokoknya 300 itu habis dibagi 150 sama 100 gitu ya. Kemudian kita bikin tabelnya, ini X, ini Y. Kemudian kita nolkan X-nya, titik potong sumbu Y ya. Kalau X-nya 0, ini ditutup nih, 0 berarti 300 bagi 100, ini 3 ya. Ini 3. Kemudian kita nolkan Y-nya, kita mencari titik potong sumbu X, berarti ini 0, berarti 300 dibagi 152 ya. Nah, berarti kita 0,3 ada di sini ya. 1, 2, 3 ya, di sini, 0,3 di sini. Kemudian 2,0 di sini. Kemudian kita hubungkan dengan garis. Nggak lurus deh. Nah, pokoknya seperti ini ya. Nah, ini garis lidik ini kalau kita geser ke kanan, semakin kita geser ke kanan, itu semakin maksimum. Kalau kita geser ke kiri, semakin minimum. Berarti nilai minimumnya pasti di titik 0,1 ini. Nilai maksimumnya ada di 2 titik ini, antara 2 titik ini. Nah, kalau sudah tahu, berarti tinggal cari aja koordinat 2 titik ini, kemudian nanti koordinat 2 titik ini substitusi ke fungsi Z-nya ini, nanti bandingkan mana yang lebih besar. Itu jawabannya. Itu ya. Jadi kalau pakai garis lidik, lebih kecil kalian harus eliminasi mencari koordinat titik pojok di sini. Jadi nggak harus semuanya dicari ya koordinatnya ya. Lihat aja yang mendekati garis lidik ini. Kalau garis lidik digeser ke kanan ya. Tetapi kelemahannya kalau garis lidik adalah tentang gambarmu. Kalau kalian gambar garis lidiknya benar, ya pasti kemungkinannya benar. Tapi kalau misalnya di sini tabelnya itu ada angka yang keliru, maka kemiringan garis lidik akan berbeda ya. Maka kalian pasti akan dapat titik yang berbeda, maksimumnya jadi berbeda. Misalnya kalian gambar garis lidiknya miringnya ke sana nih.
Nah, ini kalian geser ke kanan, ternyata maksimumnya di titik ini. Nah, kalian mengabaikan titik yang di sini, padahal garismu salah. Harusnya, misalnya kemiringannya harusnya seperti ini, dan ternyata maksimumnya ada di sini. Jelas? Menjawab? Michael? Iya, Bu. Oke, yang lainnya juga ya, paham ya? Jadi, pakai uji titik pojok sama garis selidik itu semua ada plus minusnya, maka nanti kalian harus drilling, coba mengerjakan soal pakai uji titik pojok sama garis selidik, nanti dari situ kalian akan menemukan sendiri mana yang menurut kalian lebih efektif gitu ya, menurut kalian, karena keterampilan orang itu kan beda-beda. Gitu, kemampuan memahami ya, beda-beda ya. Sekarang kurang 5 menit lagi kalian istirahat ya. Kita lanjutkan dulu ya, semoga sih 3 ini terjawab ya. Kita ke pertanyaan Catherine dulu ya. Nih, Catherine. Apa yang paling membedakan metode menentukan nilai optimum, fungsi objektif, dan uji titik pojok ya? Titik pojok ya ini Catherine ya? Oh iya Bu, ya. Ya. Dan garis selidik. Nah, ini sama dengan yang Michael tadi ya, Catherine ya? Ya, Bu. Ya, jadi udah terjawab ya, Catherine ya? Udah. Udah. Oke. Kemudian Ellen, dari mana tabel acuan sumbu X dan sumbu Y didapat? Ada yang mau bantu pertanyaan Ellen? Bu, itu dapatnya dari yang di-nolin bukan, Bu? Ya, tabelnya dari, sebentar. Ini tabel acuan bukan yang di-nolkan. Oh, maaf. Tabel yang ini loh. Maksudmu yang ini kan ya, Ellen ya? Nah, mana ya tadi ya? Yang ini ya, Ellen ya? Yang ini ya? Iya, Bu. Nah, ada yang mau bantu jawab tabel ini berasal dari mana sih? Tabel ini, saya bantu jawab, tabel ini sebenarnya dari kita sendiri, karena kita terbiasa memakai ini, jadi, nggak usah perlu uji titik lah, pokoknya kalau lebih besar X-nya, ini lama-lama kalian akan terampil. Nah, misalnya nih, saya buka di sini nih. Nah, ini ya, di modul kalian ada latihan 1 nih. Nah, di sini kan perintahnya gambarlah ya. Nah, saya minta nggak gambar deh. X plus 2Y lebih besar sama dengan 16. Ini garisnya nanti miringnya kemana nih, kira-kira? Garisnya miringnya ke kanan atau ke kiri? Miringnya ke kiri gini atau ke kanan? Ini ke kiri, ini miring ke kiri, yang ini miring ke kanan. Kiri. Kiri ya, seperti ini ya. Kenapa miring ke kiri? Karena nyari X-Y-nya. Nah, ini caranya gini. Kalau koefisien X dan Y sama, berarti dia gradiennya minus ya. Pasti miringnya ke kiri nih. Ini kayak sliding gitu ya, buat meluncur gitu ya. Ini miring ke kiri, ini artinya kalau perosotan itu berarti kan kita harus ngerem, ya enggak? Berarti minus, kita mengurangi kecepatan kan? Kalau mengurangi kecepatan berarti minus, kemiringannya negatif nih. Kalau koefisien X dan Y sama-sama positif atau sama-sama negatif ya, itu berarti miringnya ke kiri, kemudian yang diarsir sebelah mana? Sebelah mana yang diarsir? Ini kan lebih besar, berarti yang diarsir sebelah kanan ya, sebelah sini ya. Ini daerah penyelesaiannya. Nah, supaya maksudnya tabel ini adalah supaya kita cepat menentukan daerah mana yang diarsir gitu. Kemudian yang nomor 2. Nomor 2 udah sama ya. Nomor 3 deh, nomor 3. Yang diarsir ke sebelah mana garis? Garisnya miring kemana nih? Ke kanan. Ke kanan, kenapa? Karena tandanya beda. Iya, koefisiennya beda nih. X-nya positif, Y-nya negatif. Berarti miringnya ke kanan ya, gradiennya positif. Yang diarsir sebelah mana nih? Kiri apa kanan? Garis. Kiri. Kiri, betul. Kenapa kiri? Kenapa kiri? Negatif. Tandanya, Bu. Ya, nih.
X-nya positif, tapi di sini kurang dari, berarti lawannya. Atau Y-nya negatif, ini kurang dari, berarti kali min 1 aja ya. Supaya 2Y lebih besar dari 0, berarti kalau lebih besar berarti atas ya. Ini kan berarti kiri atas gitu. Jelas? Jadi tabel ini sebenarnya karena kita sering melakukan mengarsir daerah, maka ditemukanlah tabel ini. Jadi untuk mempercepat ketimbang pakai uji titik seperti itu. Tapi nanti lagi-lagi kembali lagi ke kalian, nanti mana yang lebih kalian tangkap ya, pakai uji titik atau pakai tabel ini. Jadi kalau kalian lebih nyaman, lebih enak pakai uji titik, silahkan dipakai. Tapi kalau ternyata kok pakai tabel ini lebih, tabel acuan kok lebih mudah, ya silahkan dipakai gitu ya. Tidak ada yang dipaksa, kalian harus pakai yang mana. Jelas? Jelas ya? Jelas, Bu. Oke, nah ini Ellen. Ellen sudah ya, berarti sekarang sudah jam 9. Berarti ini dari mana tabel? Dari mana? Ya, oke. Sampai Ellen, nanti ini kan kalian linknya masih punya ya, linknya masih ada di ini. Nanti saya akan jawab secara tidak langsung ya, tidak pakai Meet. Nanti saya jawab di sini ya, saya tambahkan di komen sini ya jawabannya ya. Nanti kalian bisa baca, semuanya bisa baca jawabannya apa, karena waktu kita terbatas. Ini sudah jam 9 lebih, maka terima kasih sudah membuat pertanyaan bagus-bagus. Saya kira ini awal belajar ya, awal belajar kalian sudah saya harap sih aktivitas kalian semakin banyak. Kemudian nanti silahkan dipelajari selanjutnya ya. Latihan syukur-syukur nanti latihan bisa kalian coba dikerjakan. Kemudian video selanjutnya yang tentang program linear akan saya tambahkan lagi supaya nanti kalian siap mengerjakan soal-soal latihan yang ada di sekolah aja ya. Nanti akses code-nya akan saya share di classroom kalian ya. Jadi rajin-rajinlah buka classroom supaya tidak tertinggal. Itu saja atau masih ada yang mau bertanya? Cukup ya? Oke, cukup hari ini. Terima kasih sudah belajar. Silakan sekarang boleh istirahat. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya.